Sesuatu yang terlihat normal bisa saja membuat orang lain merasa menyedihkan. Seperti kisahku, 2 tahun bersama aku dan Rick memutuskan untuk menikah. Segala hal kami siapkan dengan sangat hati-hati agar sesuai dengan rencana. Selama persiapan pernikahan itu, kami memutuskan untuk tinggal bersama dan aku meninggalkan ibuku seorang diri di rumah. Sebenarnya aku tidak meninggalkannya, tetapi hidupku harus terus berjalan, cepat atau lambat. Semua ini akan terjadi, pikirku. Aku adalah anak tunggal dan ibuku tinggal seorang diri karena beberapa tahun lalu kekasih hatinya sudah pergi lebih dulu. Sejak saat itu ibu hanya memiliki aku dan dia tidak ingin diganggu oleh orang lain selain aku. Biasanya ibuku akan mencari tempat biasa ayahku menikmati hari di rumah sambil sesekali menyesap teh buatannya sendiri. Pernah aku mendengar ibu berbicara dengan foto ayah sambil menangis. Ia masih belum bisa merelakan seutuhnya. Kesedihan itu harus ditambah ketika ia merelakan aku untuk tinggal bersama Rick. Tidak bisa kubayangkan bagaimana perasaannya harus tinggal seorang diri. Aku dan Rick mencari tempat tinggal yang dekat dengan kedua orang tua kami. Kami tidak ingin tinggal terlalu jauh dari mereka. Aku dan Rick sibuk bekerja sambil mempersiapkan pernikahan kami hingga 1 bulan sebelum hari H. Kami dikejutkan oleh rumah ibuku yang kosong. Saat itu aku datang sambil membawa cheesecake kesukaannya, tetapi tidak ada seorang pun di rumah itu. Rumah itu terlihat sangat berantakan dengan beberapa barang yang hancur berserakan. Aku segera menghubungi Rick, tetapi tidak ada jawaban. Hampir semua orang kuhubungi dan kutanyakan tentang keberadaan ibuku, tetapi tak ada satupun yang mengetahuinya. Aku menunggu di rumah itu dengan cemas, sambil terus berusaha menghubungi ponsel ibuku yang mati. Hingga malam, Rick juga tidak membalas pesan dan telepon yang kutujukan padanya. Aku tidak bisa makan sesuatu untuk mengisi perut atau bahkan memejamkan mata. Pikiranku dipenuhi oleh skenario terburuk yang menimpa ibu yang bisa saja ku sesali seumur hidup. Keesokan paginya, aku pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan ibuku. Tetapi ketika laporanku sedang diproses, aku melihat Rick datang. Ia terlihat sangat letih dengan lingkaran hitam di matanya. Rick memasuki kantor polisi dengan sangat buru-buru. "Aku kehilangan ayahku," serunya. Aku bangkit dari kursi dan menghampirinya. Rick sangat terkejut melihat kehadiranku di sana. "Sedang apa kamu di sini?" tanyanya. "Ibuku hilang. Ia tidak ada di rumah dan tidak ada satupun yang tahu keberadaannya," jawabku sambil terisak. Matanya membelak-belak ketika tahu kami mengalami hal yang sama. "Apa yang sebenarnya sedang terjadi?" tanya Rick. "Papa juga menghilang tiba-tiba dan tidak meninggalkan apapun," tambahnya. Hari itu aku dan Rick sama-sama membuat laporan kehilangan, lalu kembali ke tempat tinggal kami. Aku masih berusaha tenang sambil merapikan rumah dan menyiapkan makan malam untuk Rick. Aku yakin dia juga tidak makan seharian, sama sepertiku. Hari pertama kami lalui dengan sangat berat. Aku dan Rick tak berhenti memikirkan orang tua kami yang hilang. Namun di hari berikutnya semua mulai berubah. Aku dan Rick bertengkar jauh lebih sering, terutama untuk hal remeh. Rick selalu berusaha untuk mendominasi aku. Ia tidak pernah membantuku membereskan rumah
bahkan tidak juga menyukai masakanku. Rick lebih sering bertemu temannya dibandingkan menghabiskan waktu denganku. Pertengkaran di antara kami semakin menjadi-jadi, hingga kami lupa dengan masalah yang sebenarnya yang sedang terjadi. Suatu hari ketika sedang bertengkar, kami dikejutkan dengan suara bel dari luar pintu. Aku setengah berlari dan betapa terkejutnya aku saat menemukan ibuku dan ayah Rick berada di depan pintu kami sambil membawa koper besar. Wajah mereka terlihat berseri-seri. Belum pernah sebelumnya aku melihat hal seperti itu di wajah ibu. Kami sahabat lama dan ibumu adalah cinta pertamaku, jelas ayah Rick. Aku dan Rick hanya saling melempar tatap. Baru ku ingat beberapa bulan sebelumnya, tepat saat aku dan Rick untuk pertama kalinya mempertemukan mereka. Diam-diam aku memperhatikan wajah ibu yang mulai bersemu merah dan bertahan cukup lama untuk menanggapi semua obrolan dari ayah Rick. Aku tak pernah melihat ibu seperti itu sebelumnya. Ia tidak mau banyak berbincang, terlebih dengan orang asing. Tetapi bersama ayah Rick, ibu sepertinya bisa menghabiskan semalam suntuk untuk bertukar cerita dengan pria tua itu. Ibumu pergi dari kota kami dan menghilang begitu saja. Aku menyusulnya, tetapi mendengar kabar kalau dia telah dinikahi oleh ayahmu. Lanjut ayah Rick. Jauh dalam hati aku merasa bingung dengan semua penjelasan itu. Tetapi di satu sisi melihat ibuku bahagia, aku merasa sangat lega. Kami saling mencintai, Rona, ucap ibuku. Aku sudah melupakan perasaan itu dengan mencintai ayahmu. Aku mencintainya, tetapi sepertinya sekarang saatnya aku bahagia, tambah ibu. Aku dan Rick hanya terdiam sambil melempar tatap. Kami bingung harus bersikap seperti apa, hingga akhirnya aku memutuskan untuk berpisah dengan tunanganku. 1 bulan sejak kepergian mereka, sepertinya kita sudah menemukan kenyataan yang sebenarnya, ucapku. Semakin hari aku merasa ketidakcocokan di antara kita semakin besar. Mungkin pernikahan ini bukan ditakdirkan untuk kita, tetapi untuk menyatukan orang tua kita dengan cinta masa lalunya, tambahku. Situasi di ruangan itu berubah menjadi canggung. Terlihat sekali wajah ibu dan ayah Rick merasa bersalah. Karena cerita mereka, aku setuju jika itu memang membuat papa bahagia. Mungkin pernikahan ini bertujuan untuk menyatukan kalian setelah sekian lama, balas Rick. Tapi itu bukan berarti aku tidak mencintaimu, tambahnya sambil menggenggam tanganku. Kita tidak jadi pasangan, tetapi kita masih tetap bisa bersama karena pernikahan itu akan menjadi pernikahan kedua orang tua kita, sahutku. Kalian tidak perlu seperti itu. Bisa berada di dekat ibumu saja aku sudah bahagia. Biarkan pernikahan yang sudah kalian rancang sesuai impian ini tetap berjalan seperti seharusnya, jawab ayah Rick. Tidak apa-apa, kehilangan kalian membuat kami sadar kalau kami tidak cocok untuk menikah. Meskipun bukan berarti kami tidak saling mencintai, hanya saja pernikahan ini bukan milik kita, sahutku. Mata ibu seketika mulai berkaca-kaca. Berulang kali ia menatap ke arahku dan Rick secara bergantian, seolah ia ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tidak bisa lagi diucapkan dengan kata-kata. Aku memeluk ibu dan ayah Rick secara bergantian. Kami akan mengubah nama di destinasi bulan madu kami menjadi nama kalian, bisikku di telinga ibu.
Terima kasih, jawab ibu sambil tetap menggenggam bahuku. Aku dan Rick kembali disibukkan dengan persiapan pernikahan. Tetapi kali ini bukan untuk kami. Tetapi ternyata kami tidak punya waktu untuk mengganti nama di undangan. Maka ketika acara berlangsung, aku dan Rick yang menjelaskan langsung kepada para tamu undangan. Mereka terlihat sangat terharu sekaligus bahagia untuk orang tua kami. Setelah pernikahan itu selesai, kami mengemas barang. Kemudian aku memutuskan untuk mengambil tawaran kerja di luar kota yang selama ini ku pertimbangkan. Sedangkan Rick masih di kota yang sama, tetapi dengan tempat tinggal berbeda. Rumah yang dulu kami tempati kini ditinggali oleh ibuku dan ayah Rick. Sekarang aku hanya bisa berharap ibuku baik-baik saja dan menikmati kebahagiaan di sisa waktunya. Sekian.